Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, selamat datang di Metro TV Green Summit, Accelerating Indonesia's Green Transition. Dan Bapak Ibu hadirin, untuk membuka rangkaian acara hari ini, kami mengundang Direktur Utama Metro TV, Bapak Arief Suditomo, untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Arief Suditomo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Metro TV Green Summit 2026 yang bertemakan Accelerating Indonesia's Green Transition. Menjaga keberlangsungan alam dan menggenjot pembangunan merupakan sebuah kombinasi yang tidak bisa lagi kita pisahkan. Kita berambisi keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Kita juga ingin menjadi negara maju di 2045. Dan untuk itu kita harus punya pertumbuhan ekonomi minimal 8% nanti di 2029. Namun di sisi lain, perjuangan menuju target-target tersebut harus disertai dengan kesadaran bila alam adalah warisan untuk generasi penerus. Jadi eksploitasi tanpa memikirkan sustainability bukan lagi opsi buat kita. Metro TV ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menguatkan kembali komitmen hijau kita untuk melalui Metro TV Green Summit 2026 ini, Accelerating Indonesia's Green Transition. Event ini merupakan diskusi panel yang strategis yang mempertemukan para policy makers, pelaku industri, dan pelaku bisnis untuk membahas dan mendorong implementasi green economy di Indonesia. Semoga acara yang kami gelar pada hari ini bermanfaat untuk mencapai seluruh target ekonomi hijau yang kita cita-citakan. Para hadirin sekalian yang kami banggakan, saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami akan mengajak Bapak Ibu hadirin untuk menyaksikan video opening Metro TV Green Summit. Dunia sedang berubah. Bukan pelan tapi nyata. Alam memberi tanda lewat banjir, longsor, dan hutan yang kehilangan suaranya. Hutan yang hilang, iklim yang berubah, meninggalkan dampak bagi jutaan kehidupan. Alam bukan sekadar tempat tinggal, menjaganya tetap hijau adalah warisan untuk generasi yang belum sempat bersuara. Kini, kita beralih ke kekuatan yang tak terbatas, memanen cahaya, memeluk angin. Energi bersih bukan lagi mimpi, tapi realitas yang mulai menggerakkan dunia. Saat alam, teknologi, dan modal bersinergi, kita tidak hanya bertahan, kita membangun masa depan yang tangguh. Mari melangkah bersama untuk hari ini, untuk esok, dan untuk selamanya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan keynote speech dari tokoh lingkungan hidup nasional yang telah meletakkan fondasi kebijakan berkelanjutan di Indonesia. Dengan hormat kami mengundang Profesor Emil Salim untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan keynote speech. Kepada Profesor Emil Salim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin yang saya hormati semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang perlu kita manfaatkan untuk membahas masalah pokok yang berkaitan dengan alam lingkungan yang menyangkut keberlangsungan kehidupan bangsa dan tanah air kita. Kita berada di khatulistiwa. Indonesia dikaruniai
alam tropis. Kita dianugerahi alam yang subur, hutan tropis yang kaya, sumber daya alam tergolong dalam negara yang terlangka di dunia. Prioritas utama tanggung jawab kita membangun tanah air. Namun pertanyaan timbul, membangun yang bagaimana? Apakah dengan membangun sehingga dengan pembangunan itu membongkar hutan, membuka tanah sehingga melahirkan banjir pada musim hujan dan memusnahkan ribuan manusia, rumah, desa dan sebagainya? Bagaimana membangun tanpa merusak? Bagaimana membangun lingkungan hidup yang segar, udara bersih, air mengalir dan sebagainya? Bukan karena perintah dari pemerintah, bukan karena ada peraturan-peraturan, tapi hati nurani kita mendorong. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Disinilah aku berdiri menjadi pandu ibuku. Mana rakyat, penduduk, pemimpin yang mendasak dirinya menjadi pandu ibuku? Maka pada hari ini, jika kita berkumpul, jangan hanya berhenti pada bicara, pidato, tapi bertanya di dalam diri, what can be done? Apa yang kita perbuat? Tanah airku, tanah tumpah darahku, di mana aku berdiri menjadi pandu ibuku, menjadi pandu alam kekayaan tanah airku. Ya Allah, semoga ini menjadi pedoman bagi kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi kita, rakyat kecil, pemimpin dan sebagainya. Dengan doa itulah saya harap kita bertemu, dan kalau kita pulang kembali ke rumah masing-masing, kita bertanya, apa yang bisa kita berbuatkah untuk tanah air Ibu Pertiwi? Terima kasih. Didukung oleh Bapak Ibu, sesi Green Environment adalah fondasi utama dalam seluruh pembahasan kita dari pagi sampai sore nanti. Dan memulai diskusi, kami mengundang Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Dias Hendro Priyono. Mas Dias, mari silakan ke atas panggung, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu semua. Kami juga mengundang ke atas panggung Direktur Human Capital Management Telkomsel, Bapak Indrawan Dita Pradana. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Indrawan. Pak Indrawan, mari Pak, naik ke atas panggung Pak.
Kami juga mengundang ke atas panggung Direktur Utama PAM Jaya, Bapak Arif Nasruddin. Pak Arif, mari kita ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. And last but not least adalah Ketua Komisi 12 DPR RI, Bapak Bambang Patijaya. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Bambang. Pak Bambang, mari Pak naik ke atas panggung Pak. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Dias. Pak Dias, kalau kita mendengar tadi pidato pembukaan dari Pak Emil Salim, seperti apa Pak kita melihat green environment Indonesia saat ini? Seperti apa yang akan dicapai oleh Indonesia Pak Dias? Silakan Pak Dias. Yang pertama yang kita lihat waktu kita menjabat, yaitu ada kekosongan dalam hal peraturan. Yang pertama itu atau yang paling signifikan, kita sudah punya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai lingkungan hidup. Tetapi seharusnya setelah ada undang-undang itu kan diikuti dengan Permen, PP dulu, PP, Permen, Kepmen, baru Perda gitu ya. Turunan-turunannya harus ada. Jadi artinya pembangunan itu tanpa ada guidance, acuannya ya. Acuan roadmap-nya bagaimana terjemahkan Undang-Undang 32 tahun 2009 selama 16 tahun ini tidak ada acuan RPPLH-nya, PP-nya, dan itu akibatnya apa ya? Akibatnya jadi RT RW-nya nanti mungkin tidak selaras dengan lingkungan yang di daerah yang pusat. Jadi nggak ada istilahnya payung besarnya itu tidak ada. Gitu. Itu dari sisi regulasi Pak Wamen. Tapi kalau Kementerian Lingkungan Hidup melihat ya dari sisi kesadaran. Kalau Anda lihat sebetulnya Indonesia, rakyat Indonesia sudah punya kesadaran kolektif tidak bahwa kita memang benar-benar harus menjaga alam kita, Pak Dias? Saya harus akui kurang optimal mungkin, masih kurang. Contohnya, dan ini menurut saya beresiko. Karena begini, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua tahu bahwa Pak Prabowo sekarang sedang memprioritaskan waste to energy. Tetapi masalahnya Mas, ternyata ketika kita ngomong waste to energy itu jangan salah, jangan mengira bahwa semua sampah itu nanti taruh waste to energy kita bakar selesai, enggak. Harus ada pemilahan. Dan yang milah itu siapa? Yang milah harus kita. Nggak bisa, itu udah kita masing-masing. Kita masing-masing. Kalau kita menyerahkan ke pemerintah, ke Pemda dan lain sebagainya, udah terbukti nggak bakal berjalan. Jadi artinya dengan hal kecil itu bisa merusak mimpi besar bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Wamen. Saya ingin ke Pak Indrawan. Pak Indrawan, yang kita tahu kan Telkomsel melakukan usaha untuk yang kami baca adalah Telkomsel Jaga Bumi. Itu maksudnya apa Pak? Telkomsel Jaga Bumi itu Pak Indrawan. Silakan Pak. Secara logika sederhana sebenarnya setiap orang yang berbisnis itu pasti akan melayani people. People akan tergantung environment. Simpelnya begitu. Sehingga seandainya people tidak sehat dan environment tidak sehat, mestinya dia tidak akan berbisnis dengan baik. Nah itu logis. Artinya apa? Artinya seharusnya setiap institusi bisnis melayani apapun, mestinya dia akan sadar bahwa environment suatu hal yang utama. Kira-kira yang harus ya? Yang harus itu. Harus itu. Kami melayani 170 juta penduduk Indonesia. 290.000 bis transfer BTS Pak. Dan tersebar di Indonesia. Nah, apa yang kita lakukan itu pasti akan sangat tergantung lingkungan, Pak. Nah, sehingga dalam framework strategi kami itu ada 3 hal yang terkait sustainability. 1 people, setelah people bagus, dia akan mendrive bisnis yang bertanggung jawab, dan ujungnya adalah protect environment. Nah, kira-kira framework berpikir itu. Bagus sekali Jaga Bumi ini, tapi kalau kita semua Bapak Ibu para peserta harus juga bertanya kepada penjaga kita dari Senayan. Saya ingin ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, green environment saat ini itu seperti apa Pak Bambang? Melihatnya terutama apa sih tantangan terbesar yang harus sama-sama kita atasi? Silakan Pak Bambang. Jadi sebetulnya ini merupakan suatu ekonomi masa depan yang hari ini mendapat tantangan global. Ketika kita berbicara tentang ini, kalau tahun kemarin semua baik-baik saja.
Tahun lalu ya? Tahun lalu. Ya. Tetapi sekarang tidak baik-baik saja. Karena kenapa? Sejak Amerika dipimpin oleh Donald Trump, keinginannya adalah bagaimana mengakselerasikan kembali energi fosil. Padahal komitmen dunia adalah bagaimana Indonesia dan seluruh dunia itu sepakat kepada yang namanya Paris Agreement, menuju kepada yang namanya net zero emission. Yeah. Maka kita lihat bagaimana atensi daripada pemerintah Indonesia. Hari ini pun kehutanan dan lingkungan hidup dipandang sebagai suatu bidang yang penting sehingga dipisahkan. Makanya masing-masing harus fokus begitu ya Pak ya? Betul. Yeah. Nah, kita sudah menghasilkan PP, ini PP yang unik, satu-satunya PP yang dihasilkan antara pemerintah dengan DPR. Karena PP itu domainnya pemerintah sebetulnya. Yeah. Itu PP KEN, Kebijakan Energi Nasional. Di dalam PP 61 tahun 2005 tersebut, ini merupakan satu PP yang merupakan peta jalan menuju kepada net zero emission 2060. Sehingga banyak sekali hal yang dibahas di dalam itu. Nah, jadi segala yang dilakukan di bidang legislasi di DPR dan juga pengawasannya adalah untuk memastikan bagaimana Indonesia dapat sesuai, selaras dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden tentang bagaimana net zero emission tersebut. Yeah. Dan kita sangat realistis. Baik. Karena Paris Agreement itu mengatakan tuntutannya 2050. Oh. Kita realistis, oke, kami 2060 aja. Butuh waktu untuk kesiapan di dalam. Kira-kira begitu. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua untuk Pak Terima Bambang. kasih. Kalau Pamjaya Pak melihat green economy, green environment ini, itu persisnya seperti apa Pak? Konkretnya yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Silakan Pak. Ya. Jadi ini jadi bagian juga menyadarkan, tadi saya setuju dengan Pak Wamen gitu. Ternyata memang masyarakat kita tuh memang masih belum optimis dan kemudian volume yang cukup besar untuk memang menyadarkan dirinya terhadap lingkungan. Contoh Jakarta, sungai di Jakarta 13 sungai ini saat ini kami butuh effort yang luar biasa untuk mengolah air sungai itu menjadi air yang siap minum. Oke. Atau minimal clean water yang memang berkualitas air minum. Sementara bumi untuk memproses air menjadi bersih dan kemudian bisa digunakan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Yeah. Dan saat ini eksploitasi air tanah itu masifnya luar biasa di Jakarta. Kenapa? Karena memang kalau kemudian kita tidak segera menyelamatkan air dari kemudian eksploitasi yang berlebihan, secara otomatis buminya akan kemudian sinking, daratannya sinking, lautnya nanti akan mulai naik. Dan ini terjadi sudah di North Jakarta, West Jakarta gitu. Jadi kenapa? Karena memang ternyata ketika kemudian populasi penduduknya lebih banyak daripada air yang saat ini disimpan di tanah sebagai membran dari daratan dan tanah itu sendiri, itu akan banyak membuat kerusakan yang makin parah. Makanya kami mengkampanyekan ini berharapnya saat ini untuk the next future gitu. Kita harus memastikan bahwasanya generasi yang saat ini sudah benar-benar concern dan sangat kemudian sayang terhadap bumi ini, sudah harus kemudian mereka menjadi agent of change-nya kita. Gitu. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Pak. Saya ingin ke Pak Indrawan. Pak Indrawan, kalau bicara konsep bagus, tapi banyak orang mengatakan the devil are in details Pak. Bagaimana teknis pelaksanaan ketika bicara green environment, green economy untuk Telkomsel? Company kami memang bukan yang high emitter. Bukan juga yang high risk untuk environment. Akan tetapi kita sadar bahwa apa yang kita miliki bisa mempengaruhi terhadap environment. Nah, konkretnya Pak, yang pertama karena itu teknologi dan berkembang cepat untuk teknologi, artinya pergantian teknologi itu menyebabkan perangkat itu akan berganti terus. Oh iya. Itu berarti kan refurbish perangkat, kemudian mendaur ulang perangkat. Oke. Kemudian dengan besarnya cakupan itu harus ada efisiensi dalam arsitekturnya. Dengan makin efisien arsitekturnya, perangkat-perangkat makin simple, sehingga kita memanfaatkan perangkat yang didaur ulang itu pastinya makin bagus juga. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya terkait energi. Jadi perangkat itu akan dihidupkan oleh energi, akan diaktifkan oleh energi.
Nah itu juga natural itu membutuhkan jutaan watt kira-kira itu. Nah dengan menggunakan kecerdasan artifisial kita bisa menurunkan itu sesuai dengan peruntukannya. Nah kemudian yang cukup sekarang lagi kita galakkan Pak, kita ini kan punya customer 170 juta tadi. Nah ini pelibatan customer untuk ikut protect environment. Kita ini kan mempunyai program menukar poin Pak, jadi kita menukar poin, kita nanti yang menanam. Poin dari loyalty customer, kita tukarkan kalau dia sadar bahwa penyelamatan lingkungan penting, dia akan bisa menukar pohon bako, kita yang menanam. Itu sudah merupakan terjemahan dari memang tidak hanya sebatas di teori, tapi memang kita sudah laksanakan. Sudah konkret ya? Konkret begitu Pak. Saya ingin beralih dulu ke Pak Wamen. Pak Wamen, soal waste to energy itu Pak. Kesadaran untuk memilah sampah. Kemudian pemerintah melihat bahwa budaya memilah sampah itu penting untuk digerakkan lagi, karena kalau tidak nanti net zero emission 2060 mungkin akan susah dicapai Pak. Bagaimana Pak? Kembali lagi itu semua kepada diri kita sendiri ya. Kita mau sampaikan mau seperti apa, semasif apa campaign ini. Dan untungnya Gen Z sekarang ini jauh lebih peduli lingkungan daripada mungkin boomers ataupun malah lebih sadar Gen Z ya? Iya, jadi ini membantu sekali, membantu kerja pemerintah untuk meningkatkan awareness dalam mengatasi permasalahan sampah plastik ini. Tetapi bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain juga. Hanya kembali lagi, kita harus rajin milah. Kalau kita tidak milah lagi, nanti industri recycle-nya itu, industri daur ulangnya jadi tidak punya supply. Dan Bapak Ibu semua, ini adalah ujung dari diskusi kita pagi ini. Dan karena saya melihat banyak sekali teman-teman muda di ruangan ini, para mahasiswa-mahasiswi yang akan mewarisi bumi di kemudian hari, ini adalah waktunya kita berbuat. Tadi Pak Dias berkali-kali mengatakan, seperti apapun kampanye menjaga bumi, kalau kita masing-masing tidak sadar untuk merawat bumi kita, itu juga tidak akan terlalu efektif. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu semua bagi para pembicara kita. Didukung oleh Bapak Ibu hadirin, Metro TV Green Summit diselenggarakan sebagai bagian dari dukungan terhadap komitmen nasional menuju net zero emissions tahun 2060. Dan dengan hormat, kami akan memperkenalkan para panelis sesi kedua yang sudah berada di atas panggung untuk mengikuti sesi Green Energy. Yang pertama kami sapa, selamat datang Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Bapak Sugeng Suparwoto. Selamat siang Bapak. Selanjutnya Direktur Utama PT Pertamina New and Renewable Energy, Bapak John Anis. Selanjutnya Direktur Utama PT Geodipa Energi, Bapak Yudistian Yunis. Selamat siang. Selanjutnya CIO Indika Energy, Bapak Dedi Sudaryanto. Selamat siang. Dan EVP Transisi Energi dan Keberlanjutan PT PLN, Ibu Kamia Handayani. Selamat siang Ibu. Baiklah Bapak Ibu hadirin, langsung saja kita lanjutkan diskusi panel sesi kedua dengan tema Green Energy.
Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita tahu saat ini bagaimana transisi energi menjadi isu yang sangat-sangat penting, sering sekali dibahas dalam kancah global seiring dengan meningkatnya isu perubahan iklim kita. Oleh karena itu, untuk membahas lebih jauh bagaimana perkembangan transisi energi kita sejauh ini dan bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada serta menciptakan peluang-peluang baru, sudah ada di sini 5 narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Saya akan langsung mulai dari Pak Sugeng dari Komisi 12 DPR RI ya. Kalau dari DPR melihat perkembangan transisi energi kita, Pak Sugeng, dari target 17-20% ya. Energi terbarukan pada tahun 2025 sesuai dalam RUAN, Rancangan Umum Ekonomi Nasional, dan tercapainya 15,75%. Bagaimana Pak Sugeng kita bisa mengakselerasi pencapaian EBT ini? Ya, terima kasih Zilvia, dan luar biasa ini forum. Saya kira ini menjadi kepedulian kita bersama bahwa pilihan ini bukan pilihan, adalah sebuah keharusan bahwa kita harus masuk ke green energy akhirnya. Kenapa demikian? Nanti saya menjawab tingkat ketercapaian hari ini. Karena apa? Energi fosil yang hari ini masih menjadi tulang punggung kita, baik di sektor kelistrikan maupun di transportasi, itu masih mengandalkan fosil. Bahwa kita adalah sadar betul bahwa dari fosil ini utamanya penyumbang emisi, sehingga terjadi global warming. Dan Indonesia juga sadar bagian dari dunia, maka kita menandatangani Paris Agreement di tahun 2015 dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 bahwa kita punya namanya kewajiban National Determined Contribution atau menekan emisi. Intinya kami di Komisi 12 di DPR mengawal dengan ketat. Masuk ke renewable atau green energy bukan pilihan tapi keharusan. Ya. Hanya saja memang skemanya harus kita tata sedemikian rupa karena menyangkut juga ujung-ujungnya adalah affordability, tingkat harga, keterjangkauan harga. Luar biasa, Mas Sugeng, kita berikan tepuk tangan dong. Saya ingin langsung ke peran dari Pertamina New and Renewable Energy, Pak John Anis di sini. Pak John, jadi Pertamina sendiri itu mencanangkan Pertamina Green Energy melalui Pertamina New and Renewable Energy sejak tahun 2016 ya Pak. Kita ingin tahu bagaimana progresnya di lapangan Pak. Memang kalau kita lihat potensi-potensi kita kan cukup besar ya yang ada di Indonesia itu. Kalau saya sih prinsipnya sederhana. Kalau kita mau membuat negara kita swasembada energi. Swasembada energi itu kan berarti berdiri di atas kaki sendiri. Buat saya ya harus mulai dengan apa yang kita punya dulu gitu loh. Ya yang ada apa? Geothermal. Terus apa lagi? Surya, tenaga surya. Kita juga punya potensi wind dan lain sebagainya. Kemudian juga kita mengembangkan bioetanol. Jadi nggak mudah, kita so far ini agak struggle tapi kita akan terus berkontribusi, termasuk juga program Pak Presiden yang 100 gigawatt yang mana sebetulnya itu lebih juga kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan listrik bersih. Jadi itu semua kita jalankan sebagai bagian dari kontribusi kita ke pemerintah dan juga memberikan nilai ke masyarakat, termasuk tentu saja concern terhadap transisi energi dan lingkungan hidup. Baik, oke, terima kasih atas penjelasannya Pak John, itu dari Pertamina NRI. Sekarang kita juga ingin mendengar dari rajanya energi listrik di Indonesia, ini ada PLN di sini, Ibu Kamia. Ibu Kamia, transisi energi di PLN menuju green energy itu seperti apa sejauh ini Bu? Tantangan yang paling besar dihadapi PLN apa? Kalau dalam konteks kelistrikan tentu kita bicaranya adalah bagaimana menyediakan listrik ke seluruh penduduk, karena itu mandat yang diberikan PLN oleh pemerintah gitu. Tadi banyak dikatakan harus affordable gitu. Jadi kalau dalam energi itu ada trilema energi ya, ada affordability, reliability, sama sustainability, environmental and social sustainability. Nah itu bagaimana membalance antara ketiga aspek itu yang menjadi tantangan utama gitu ya. Karena tadi listrik harus tetap murah, tetapi investasi di renewable energy, upfront cost-nya itu mahal.
Tapi ketika dia sudah beroperasi sebenarnya dia tidak akan memerlukan biaya bahan bakar. Gitu. Oke, Bu, kalau dari segi target EBT ya, tahun 2025 kan pencapaian targetnya diklaim salah satu yang paling signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk menjaga tren supaya capaian target EBT di tahun 2026 trennya itu terus meningkat, apa yang akan dilakukan PLN, Bu Kamia? Caranya supaya memang kita bisa tetap maintain track dari EBT itu memang harus benar-benar disiplin ya dalam eksekusi gitu, karena sebenarnya di RUPTL kan sudah jelas di situ berapa gigawatt yang akan masuk di tahun ini, tahun depan gitu ya, sudah ada jadwalnya sebenarnya. Nah itu bagaimana eksekusinya, karena nanti ketika proses eksekusi itu kan baik dari tahap planning, dari tahap financing, kemudian konstruksi sampai akhirnya bisa beroperasi itu panjang prosesnya dan lintas stakeholder ya. Nah itu yang perlu memang dukungan dari semua pihak untuk bisa on the track gitu. Ada satu lagi perusahaan energi terbarukan yang terdepan di Indonesia, ada Indika Energi di sini. Pak Dedi, bagaimana sih Indika Energi? Mungkin rekan-rekan juga cukup familiar ya dengan apa yang dilakukan oleh Indika Energi, misalnya dari pengembangan EV yang juga dilakukan oleh Indika Energi, salah satu energinya pemasok di situ. Ekosistem seperti apa yang dikembangkan oleh Indika Energi untuk mengembangkan industri green energy? Jadi sebetulnya menyambung yang sebelumnya sudah dibuka Pak Sugeng dan Bapak Ibu lainnya mengenai ini. Tapi semenjak 15-20 tahun lalu bahkan yang dicanangkan untuk menuju transisi menuju energi terbarukan itu seperti tadi sudah dikatakan Pak Sugeng, itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Di alat berat kami Pak, itu di tambang kami itu penggunaan solarnya sekitar 350 juta liter per tahun, hampir 2 juta barel per tahun, sangat besar. Ternyata sudah kami mulai mengkonversi itu menjadi alat berat berbasis listrik. Yang kedua, pada saat kami melihat sektor berikutnya, salah satu terbesar itu motor listrik. Motor listrik itu penjualan per tahun 6 juta unit Pak Sugeng. Penggunanya di jalanan itu hampir 100 juta. Nah, kita tuh baru selesai melakukan trial dengan salah satu operator ojek online untuk mengkaji bagaimana penghematan penggunaan bensinnya menjadi listrik. Itu luar biasa. Jadi berapa kalau Pak hematnya Pak? Wah luar biasa, di atas 50% penghematannya. Ininya gitu kan. Saya menambahkan ya, Iya. konsumsi BBM itu 60%, ingat ya, 60% lebih motor. Bukan roda 4. Jadi betapa signifikannya apa yang tadi disampaikan, kalau kita bisa mampu mengatasi motor ini jadi motor listrik, saya kira itu. Sekarang kita akan menuju ke Geodipa Energi di sini, merupakan salah satu pionir green energy di Indonesia ya Pak Yudis ya. Pemasok energi dari panas bumi, Geodipa Energi. Saat ini Pak Yudis kurang lebih ada 162 Pak PLT panas bumi, benar ya Pak ya? Kontribusi Geodipa untuk memasok energi panas bumi di Indonesia seperti apa Pak? Geodipa ini kan sebetulnya satu-satunya kita adalah ditempatkan menjadi BUMN geothermal. Ya. Nah, saya bicara soal bagaimana jadi provider energi panas bumi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng, Pak Johan Anis tentang potensi panas bumi kita. Kita ini sebetulnya 40% cadangan panas bumi dunia itu ada di negeri kita. Maka mengekstraksi energi dari panas bumi yang sangat environment friendly dan renew itu menjadi tujuan, sehingga di Astacita pemerintah hari ini juga menyebutkan swasembada energi, menyebutkan geothermal atau panas bumi. Nah, yang lain hari ini Geodipa juga mengembangkan panas bumi tidak melulu hanya untuk listrik. Kami mencoba menggali beberapa potensi-potensi, yakni pemanfaatan mineral, pemanfaatan air panas yang bisa kita lakukan untuk pengeringan dan lain sebagainya. Ujungnya adalah bagaimana kita memberikan harga energi atau harga listrik yang affordable. Ya. Didukung oleh
Saya ingin kembali lagi ke Pertamina NRI di sini. Fokus ke upaya Pertamina NRI, Pak John, dalam pengembangan bioetanol dan juga PLTS ya Pak ya. 100 gigawatt PLTS, bagaimana itu perkembangannya Pak? Sebenarnya bioetanol ini kan udah cukup lama juga ya dikembangkan. Tapi yang menjadi isu sekali lagi adalah masalah affordability, commerciality dan economics tadi. Sekarang dengan pemerintah sedang membahas bagaimana ini, karena kan untuk itu menjadi ekonomis memang harus ada kepastian feedstock dan juga bantuan dari pemerintah tadi untuk masalah harga. Ya. Jadi kita ingin juga menikmati seperti batu bara lah, ada DMO, DPO misalnya gitu ya. Jadi domestic market obligation semua nggak diekspor dan sebagian itu bisa kita jadikan harganya bisa kita patok. Jadi memang itu tantangannya, sehingga itu yang sedang dibahas oleh pemerintah. Kita membutuhkan dukungan untuk itu sehingga ada kestabilan harga dan kestabilan supply. Nah, sementara kalau yang untuk listrik ini kita akan berfokus yang memang belum masuk jaringan, yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat tadi agar perekonomiannya meningkat. Nah, konsep juga yang kita akan bawa adalah kalau ada solar panel let's say 1 hektar untuk 1 mega, selain solar panel di bawahnya nanti kita tanam sayur-sayuran, tomat segala macam. Jadi itu namanya agro solar gitu ya. Jadi ketahanan pangannya dapat, ketahanan energinya sekaligus seperti itu. Dari PLN juga kita ingin penjabaran juga tuh Bu Kamia, strategi yang bisa dilakukan PLN untuk bisa mengakselerasi penambahan PLT dari EBT itu seperti apa Bu? Ya, kalau di dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik kan memang sudah ada sekitar 42,5 gigawatt. Kemudian tapi di luar itu juga ada storage atau energy storage, penyimpanan energi 10 gigawatt karena memang akan masuk banyak variabel renewable energy seperti PLTS, PLTB yang akan membutuhkan penyimpanan energi karena kan mereka tidak bisa menyediakan secara kontinu. Namun selain itu juga PLN mengeksplor teknologi-teknologi baru yang di Indonesia saat ini belum ada, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir gitu, PLTN. Kami cukup serius untuk menginisiasi RUPTL tentunya menginisiasi PLTN tentunya dengan arahan dari pemerintah dan juga dukungan dari parlemen gitu, karena nuklir ini bisa menyediakan energi yang bersih tetapi juga dari sisi keandalan tadi, karena kembali ya ke reliability juga dia baseload gitu ya, betul Pak Sugeng. Jadi dia bisa menyediakan energi secara kontinu 24 jam, 7 hari dan juga andal dan juga bersih tanpa emisi. Nah, itu yang sedang kami inisiasi. Dan kemudian juga selain nuklir, teknologi seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Sugeng juga carbon capture and storage. Batu bara ini bisa ada sampai 70 tahun ke depan gitu ya, potensinya ada dan itu di dalam negeri gitu. Artinya kita tidak usah lagi mengimpor. Sehingga bagaimana misalnya kita bisa mengutilisasi batu bara tetapi emisinya tidak ada, sehingga carbon capture and storage itu suatu teknologi yang bisa menangkap emisi yang dihasilkan dari pembangkit listrik batu bara, kemudian dia akan disimpan di dalam lapisan bumi yang memang bisa menyimpan batu bara, menyimpan CO2 sehingga CO2-nya itu tidak lari ke atmosfer gitu. Kemudian juga tadi ada hydrogen co-firing. Jadi untuk gas dan untuk hidrogen juga sudah mulai kita lakukan uji coba gitu ya. Sudah memungkinkan juga secara teknis, tinggal masalah memang keekonomiannya, memang harganya gitu. Nah, untuk di PLTU juga memungkinkan dilakukan nanti co-firing juga dengan amonia. Jadi selain yang saat ini PLN lakukan dengan biomass, bioenergi, kita juga ke depan bisa lakukan dengan amonia, tetapi sekali lagi itu adalah isunya di masalah pembiayaan. Kalau biomas itu isunya adalah dari sisi sustainability of supply-nya tadi. Jadi saat ini PLN rata-ratanya sekitar 5% yang sudah melakukan co-firing biomass di 49 unit PLTU, dan itu juga cukup signifikan mengurangi emisi. Tapi memang tantangannya adalah bagaimana memastikan sustainability dari penyediaan biomass-nya.
itu sendiri gitu sih. Oke. Ingin kita dengar jawabannya dari Pak Sugeng nih Pak, selaku regulator di sini. Bagaimana menjawab soal tadi? Ada kepastian dari sisi yang dibutuhkan oleh investor, oleh pengusaha. Ada tadi kepastian soal ini mandatory, tapi supply-nya tidak ada. Tapi kalau tidak mandatory, tidak ada yang mau pakai juga. Bagaimana mengatasi itu Pak? Iya, itulah tantangannya. Jadi betul dari sisi misalnya skema-skema pembiayaan juga kita exercise. Di kelistrikan itu ada istilahnya feed-in tarif, gitu. Dan juga banyak skema, misalnya insentif tadi disampaikan Pak Junis, misalnya di geothermal itu sempat kita dorong ada namanya, karena memang resiko eksplorasi itu besar sekali, tadi sudah disampaikan. Pertama, untuk memberi kepastian usaha adalah biasa, namanya kebijakan energi nasional atau peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional. Diturunkan di kelistrikan namanya RUPTL. Ini dalam 10 tahun akan nambah di kelistrikan kurang lebih 61,5% renewable energy. Kita urut satu persatu potensi energi hijau kita yang green. Satu tadi sudah disampaikan Pak Juris bagaimana di panas bumi itu kita nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika potensi. Tadi sustainable luar biasa, baseload 24 jam nyala terus dan terbukti di Dieng itu sudah sekian puluh tahun tapi tetap dengan capacity factor yang masih luar biasa besar Pak Yunis ya. Matahari seperti kita tahu kalau kita eksplor semuanya itu kurang lebih 3000 giga. Seperti saya sampaikan, hari ini listrik Indonesia totalnya baru kurang lebih 100 giga saja. Tapi matahari bersifat intermittent, maka perlu namanya best battery energy storage system. Ketika tahun 2000 ketika periode yang lalu saya dorong habis-habisan agar Indonesia punya industri baterai. Maka adalah namanya IBC, Indonesia Battery Corporation, yang 4 bulan yang lalu diresmikan oleh Pak Presiden. Tenaga angin juga terus kita lakukan upaya agar khususnya di daerah tertentu di Sulawesi dan di Sukabumi misalnya di situ adalah lorong angin untuk kita dorong dengan insentif tertentu. Saya kira itu sekali lagi potensi renewable energy di Indonesia luar biasa besar, tetapi memerlukan skema-skema yang banyak sekali sehingga bisa menciptakan kepastian hukum, kepastian usaha sekaligus memberi jaminan usaha karena memang nggak bisa tidak. Nah, kepastian hukum salah satunya akan segera keluar namanya Undang-Undang Energi Baru, Energi Terbarukan. Nah, saya kira itu. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kelima narasumber kita. Terima kasih Pak Yudis, Pak John Anis, Ibu Kamia, Pak Sugeng dan juga Pak Dedi. Terima kasih sudah berpartisipasi, menyumbangkan ide gagasannya dan juga solusinya yang pastinya dalam sesi kedua kali ini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang kami sayangi, kita pastinya semua menginginkan pertumbuhan ekonomi. Tapi penurunan tingkat emisi tidak bisa ditawar lagi demi keberlanjutan generasi. Oleh karena itu green energy adalah solusi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan sesi kedua ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Didukung oleh Didukung oleh Dan untuk membahas bagaimana keberlanjutan terutama dari sisi green financing, langsung saja saya mengundang para panelis untuk bergabung ke atas panggung. Yang pertama Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Ibu Indah Iramadini. Silakan Ibu.
Selanjutnya langsung saja kita panggilkan Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Bapak Kurniawan Agung. Kami persilakan untuk maju ke panggung, Bapak. Baik, selanjutnya kita panggilkan Head of Business Banking Asset Quality, Sustainability and Loan Agency dari Bank CIMB Niaga, Bapak Syalmi Dialdestoro Rosalim atau Pak Beng. Kami persilakan untuk maju ke depan, Pak. Selanjutnya, Bapak Andre Simangunsong dari Head of Mandiri Institute. Kami persilakan Bapak untuk maju ke depan, bergabung bersama kami. Saya pertama ke regulator terlebih dahulu. Di sini sudah ada OJK dan juga dari sisi Bank Indonesia. Kita lihat dari Otoritas Jasa Keuangan, Bu Indah. Sebetulnya hingga saat ini untuk roadmap dari green financing untuk mendukung keberlanjutan seperti apa sih, Bu? Dari OJK memang kita pertama kali gitu ya, kita menerbitkan roadmap keuangan berkelanjutan tahap 1 ya di tahun 2015 ya, mungkin udah 10 tahun yang lalu ya. Kemudian juga disusul kita juga telah menerapkan adanya POJK 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Kemudian juga ada disusul lagi mengenai POJK 60 ya. Ini terkait dengan green bond ya. Di situ ya, terkait green bond, terus kemudian juga kita juga pernah memberikan insentif nih, gitu ya, dari untuk ini percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Terus kemudian juga disusul kita menyusun juga roadmap keuangan berkelanjutan tahap 2 yang baru selesai di tahun 2025 yang lalu. Nah, ke depan nanti roadmapnya itu adalah persektoral. Ya Mbak Jessica ya, jadi nanti ada untuk perbankan, kemudian ada untuk produk-produk pasar modal, kemudian juga untuk asuransi maupun nanti untuk industri keuangan non-bank ya. Kita saat ini juga sedang akan melakukan revisi ya dari POJK 51 2017 dan sebelum ya nanti POJK yang baru gitu ya nanti diberlakukan, rencananya sih masih tahun depan ya gitu ya. Itu kita juga sudah ada target antara ya. Kemudian juga kita sudah ada juga mungkin sudah kenal juga ada taksonomi keuangan berkelanjutan gitu ya, versi 1, versi 2 dan nanti di awal Februari akan terbit versi ketiga. Jadi nanti kalau sudah versi ketiga itu adalah sudah selesai taksonominya sesuai dengan 5 sektor pada NDC. Baik, itu adalah roadmap dari Otoritas Jasa Keuangan. Ke Pak Agung, Pak, kalau kita lihat memang Bank Indonesia selalu fokus pada stabilitas nilai tukar dan juga inflasi. Tapi kami juga ingin tahu Pak, seberapa besar green economy ini menjadi prioritas bagi Bank Indonesia? Yang pertama memang karena negara kita ini negara maritim. Dari sisi risiko fisik, tentunya seperti yang kemarin menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Aceh, kemudian Sumatera Barat, juga yang beberapa hari lalu di beberapa daerah di Jawa Tengah, juga di Jawa Barat dan beberapa daerah lain. Dan tentunya ujungnya adalah peningkatan harga, kenaikan inflasi, dan itu merupakan mandat dari Bank Indonesia untuk menjaga itu. Yang kedua adalah risiko dari sisi transisinya itu sendiri. Apabila itu terjadi, misalnya langsung kita stop secara rigid gitu ya, tentunya akan ada stranded asset. Nah, untuk terkait hal itu kami telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama adalah terkait hijau ini adalah insentif. Salah satunya adalah kepada mendukung sektor-sektor prioritas. Nah, untuk sektor terkait dengan UMKM, green segala macam itu bisa sampai dengan maksimal 1%. Penempatan dana yang lebih rendah tadi kewajibannya menjadikan perbankan ini memiliki ruang untuk memberikan likuiditas yang lebih baik dan memberikan pricing yang lebih rendah. Oleh karena itu kami juga menetapkan untuk semacam kebijakan KPR hijau, kemudian kredit kepemilikan bermotor yang terkait dengan listrik, ini juga memberikan keringanan, down payment-nya bisa sampai 0%. Dan untuk mempermudah untuk pelaporan hijau yang nanti mungkin akan diatur bersama ya, untuk perbankan mungkin diatur oleh OJK, dan untuk yang terkait dengan payment system dan beberapa sektor terkait BUFA itu oleh Bank Indonesia, kewajibannya nanti untuk mendorong itu kami juga sejak 2024 mengeluarkan kalkulator hijau. Oke, baik. Selamat datang Pak Nixon. Tadi kita sudah mendengar Pak bagaimana terkait dengan green financing dari OJK dan juga dari Bank Indonesia, apa yang sudah menjadi roadmap baik dari jangka menengah dan juga jangka panjang, serta untuk pengembangannya ke depannya seperti apa. Untuk CIMB Niaga, ini fokus pada korporasi, pembiayaan transisi dan juga instrumen pasar. Hingga saat ini Pak, perkembangan dari green financing, pembiayaan, seperti apa Pak?
Kami sendiri secara institusi mungkin sudah hampir 10 tahun diimplementasikan sustainable finance. Tadi kalau kita ngelihat dari implementasinya dari sekitar 5 tahun yang lalu, komitmen itu ditranslasikan juga sebagai white paper dan di dalamnya CIMB Niaga di Indonesia untuk sektor-sektor yang sangat menghasilkan karbon emisi, di mana kita harus beritikat dan berkomitmen untuk menguranginya 5 tahun ke depan ya sampai 2050 ke net zero. Jadi itu komitmen itu ditranslasikan kembali kepada internal kita secara struktur organisasi, di mana sustainable financing ini dibawahi oleh 2 direktorat. Kita sebagai perbankan institusi memberikan juga insentif kepada nasabah kita lewat program khususnya kayak sustainability link loan dan green financing. Jadi singkatnya saja, program untuk green financing ini sudah sampai dari korporasi sampai consumer banking. Kita ada Kartini Loan untuk pencapaian diversifikasi pemakai dari pinjaman itu. Jadi kedepannya memang kita sangat-sangat welcome. Apalagi di sini ada stakeholders yang sangat berkepentingan juga ya dari OJK dan Bank Indonesia, di mana kita sangat welcome karena kita perlu standarisasi dari guideline-nya nih Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Beng. Selanjutnya kita ke Pak Nixon. Pak, kita ketahui kalau BTN ini kuat di perumahan dan juga KPR Pak. Sampai saat ini bagaimana porsi pembiayaan untuk green housing dan juga target ke depannya Pak? Nah memang satu BTN udah clear ya, nggak membiayai yang membuat awan menjadi abu-abu atau menjadi kotor. Jadi kita sama sekali nggak punya, bukan sama sekali ya, kita nggak punya sama sekali di batu bara. Kita tidak punya sama sekali di sawit. Clear, kita nggak punya sama sekali di HTI. Jadi kita sama sekali tidak masuk ke sektor yang memang ekstraksi dari bumi gitu ya. Jadi BTN itu dari sisi lingkungan hidup memang kita kasih limit hanya 0,5% dari total kredit BTN. Dari 90% portofolio kita itu majority untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Karena kita paling besar ngeran program pemerintah di perumahan rakyat kecil. Yang 10% dari di luar perumahan tadi pun pada umumnya masih korelasi sama perumahan. Jadi bisa dibilang memang sektor-sektor kami pada umumnya even di corporate pun tidak masuk ke mining, oil and gas dan sebagainya. Kira-kira itu Bu. Jadi baik, terima kasih Pak Nixon. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Pak Andre. Pak, tadi kita sudah mendengarkan dari sisi regulasi, kebijakan, dan juga bagaimana implementasi dari sisi perbankan. Kalau dari Mandiri Institute sendiri, apakah ada catatan tersendiri terkait dengan green financing hingga awal tahun 2026 ini? Ini isu mengenai green financing sebenarnya isu yang cukup hangat dari 5 tahun terakhir ya, terutama setelah kita mengalami COVID. Gitu, COVID ini isu sosial, isu green ini menjadi hangat. Ke depan pada intinya adalah kalau kita melihat secara holistik ya, green financing ini kan sampai dengan saat ini masih sifatnya kalau kita bicara green financing kita nggak bisa lepas dari penerapan carbon emission. Ya, kita sekarang harus menyiapkan langkah bagaimana ya policy dari pemerintah, policy dari regulators itu bisa regime-nya berubah. Gitu. Dari sifatnya voluntary ke depan akan menjadi compulsory. Ya, ini akan menjadi hal yang wajib. Didukung oleh langsung menyentil dari sisi regulasi dan juga dari praktis dari perbankan sendiri. Langsung saja Bu Indah. Mengenai compulsory gitu ya, kita ingin melihat dulu sampai sejauh mana sustainable maturity dari bank-bank yang ada di Indonesia gitu ya. Kebetulan kan perbankan itu sektor keuangan yang terbesar gitu ya, kreditnya juga yang terbesar untuk memberikan green financing gitu ya. Jadi sebelum kita melangkah ke arah yang compulsory gitu ya, kita ingin sampai sejauh mana maturity-nya sebagai tolak ukur bagi pengawasan gitu ya. Kami di OJK ini nanti bagaimana untuk mengawasinya. Jadi nah untuk bank umum kita tuh sudah ada
self assessment gitu ya, namanya Banking Sustainability Maturity, yaitu 51,89%. Ini memang ternyata belum semua bank menyampaikan hasil assessmentnya kepada kami gitu ya, tapi sekitarnya 70% lah dari populasi bank umum dari 105 itu sudah menyampaikan kepada kami. Itu skor itu secara total kami itu mengukur dari faktor ESG ya, jadi lingkungan, sosial dan tata kelola gitu ya. Kalau kita lihat lagi breakdownnya lagi, memang untuk pilar lingkungan ini yang skornya paling rendah. Terus kemudian pilar sosial, tadi Pak Nixon mengatakan pilar sosial kalau BTN itu tinggi ya Pak ya. Jadi dari situ setelah kita memetakan gitu ya, di posisi di mana masing-masing bank ini, nanti baru kemudian pengawasan ya. Dari sisi pengawasan mungkin nanti dari supervisory approach-nya gitu ya, untuk lebih didorong di situ. Jadi nanti kalau sudah siap ya mungkin ya nanti kita melangkah ke arah compulsory seperti itu. Maksudnya gini, kita bicara dari sisi perbankan, kita kan green financing otomatis kita dari sisi supply-nya, penyedia dana gitu. Nah, tapi dari sisi demand-nya ini memang kalau bagaimana kita meningkatkan dari sisi demand-nya, awareness-nya, kebutuhannya, otomatis perlu di sini peran pemerintah gitu. Jadi kalau saya yakin dan saya juga yakin ya dari regulators terutama OJK itu kita semua sudah siap dari sektor keuangan, stakeholders-nya ya. Saya rasa mungkin kita sudah ready gitu. Cuman di sini adalah apakah dari sektor teknis lainnya yang sektor real ya kita bicara misalkan perkebunan ya, manufaktur ya, apakah ini perlu dilakukan assessment. Itu yang sebelum memang kita menerapkan compulsory policy tersebut gitu. Kira-kira. Baik, itu dari sisi regulasi dan juga regulator. Nanti ke depannya seperti apa, tentunya komitmen dari teknis dari pemerintah sendiri ini juga diperlukan. Tadi Ibu Indah juga membahas terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan di perbankan. Saya mau bertanya kepada Pak Nixon. Pak Nixon, karena BTN ini menjalankan skema pembayaran angsuran melalui pengelolaan sampah Pak. Ini menarik sekali. Bisa dijelaskan ini gimana skemanya Pak? Kita tuh pengen berkelanjutan itu nggak cuma roadmap itu satu ya. Jadi menurut saya yang paling benar adalah apabila konsep ESG itu nyatu dalam bisnis proses. Satu, policy portofolio tadi saya udah sebutin. Kita clear, nggak ada yang membuat langit jadi warna abu-abu sektornya. Itu mesti berani gitu ya. Dan ini nggak usah menunggu pemerintah menurut saya. Kita mesti berani lakukan itu. Kedua, yang kita lakukan adalah memasukkan policy tadi dalam bisnis proses. Jadi kalau developer menjalankan rumah rendah emisi ini, maka bunga kreditnya kita turunin. Jadi itu langsung masuk ke bisnis proses dan itu real gitu ya. Kalau dari CIMB Niaga sendiri Pak, bagaimana faktor ESG ini bisa mempengaruhi keputusan kredit dan juga penentuan bunga? Untuk penentuan kredit tadi saya sempat mengindikasikan ya, sejak 5 tahun ini kita udah ada komite, sebelum kredit committee itu sudah ada sustainability committee. Mereka yang akan menghitung kelayakan suatu kredit proposal seperti yang berhubungan dengan coal mining misalnya sebagai contoh ya. Kita sudah putuskan nih untuk thermal coal kita udah nggak kasih new financing. Tapi kalau dia ada ekspansi itu masih diperbolehkan tapi hanya dengan jumlah dan transparansi yang terukur. Ya, itu sebagai contoh. Nah, jadi kita secara struktur proses kredit committee itu juga ada dijagain oleh sustainability committee. Dari insentif perbankan juga kita juga istilahnya kita taruh komitmen kita nih. Jadi kita memang alokasikan dari manajemen untuk memberi program sustainable link loan dan green financing. Green financing ini untuk sektor-sektor yang emang udah hijau dan mereka komit, itu kita akan kasih insentif. Kalau sustainability link loan ini untuk menjembatani mereka yang di industri yang nggak hijau, tapi punya niat baik, mau mengkomitmenkan untuk a cooling earth ya. Yang terakhir tentang sistem kelanjutan. Kita undang semua stakeholders untuk kita kasih yang namanya inovasi produk yang kita jalankan. Ya, kembali lagi tadi kepada insentif ya. Jadi kita harus adakan juga insentif ujung-ujungnya karena kita suka bercanda di perbankan itu ujung-ujungnya duitnya ya, show me the money istilahnya. Jadi kita memang komitmen di situ. Oke, baik, terima kasih Pak Beng. Selanjutnya saya ke Pak Agung Pak.
Kalau dari BI sendiri akan memperluas insentif nggak Pak? Misalnya aja untuk pembiayaan likuiditas khusus bagi bank yang menyalurkan kredit hijau atau dari GWM hijau sendiri Pak? Mungkin secara besaran dulu ya, bahwa memang secara nasional ini sesuai dengan tindak lanjut di mandat di Undang-Undang P2SK, ini akan ada 3 lembaga Mbak yang akan membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan, yaitu dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Jadi kami bertiga ini mendapat RPP-nya sedang dirumuskan, sedang digodok, harapannya dalam waktu dekat sudah nanti akan segera bisa keluar gitu, sehingga menjadi pijakan bagi kami bertiga untuk tadi merumuskan secara bersama-sama bagaimana perannya untuk mempercepat ini gitu ya. Tapi Pak, kami ingin tahu kalau dari Mandiri Institute sendiri, ini insentif moneter seperti GWM hijau ataupun kebijakan likuiditas ini benar-benar menurunkan biaya pembiayaan proyek hijau atau ini saat ini dampaknya masih terbatas Pak? Mungkin ini adalah salah satu celah yang mungkin bisa kita lihat ya secara bersama, apakah ini kalau misalkan diberikan insentif dalam rangka mendapatkan label tersebut ya, misalkan ada asesor atau segala macam, apakah hal tersebut itu lebih mendorong lagi dalam penerbitan obligasi seperti itu. Pak Nixon setujukah Pak dengan standarisasi penyamaan pendapat, apa makna dari framework green itu sendiri dari sisi perbankan? Kalau framework pasti harus punya lah ya, roadmap, framework pasti punya lah. Kita juga waktu nyusun ini juga dibantu konsultan gitu ya. Dan ini udah tahun ke-3 kita ngejalanin roadmap maupun framework. Kalau menurut saya sih, apakah harus nunggu diatur BI dan OJK dulu? Menurut saya sih nggak harus nunggu. Nah yang kedua menurut saya, apakah perlu ada standarisasi? Standarisasinya pasti nggak akan sama yang consumer banking, yang corporate banking. Jadi menurut saya nggak harus menunggu itu juga, gitu ya. Karena ini nggak akan ada selesainya juga. Standarisasi itu akan selalu ada refinement lagi, penyesuaian lagi, dan itu berjalan gitu ya. Menurut saya jalanin dulu aja gitu ya. Jadi nggak berhenti di framework dan roadmap. Ya Bapak Ibu hadirin sekalian, tak terasa kita sudah di penghujung diskusi terkait dengan green financing pada sore hari ini. Yang mana green financing sebetulnya bukan soal sekedar label hijau ataupun target jangka panjang. Ini ada tantangan sesungguhnya seperti konsistensi pada kebijakan, kemudian keberanian dari perbankan itu sendiri dan juga dampak yang langsung dirasakan seperti apa. Dan saya langsung kembalikan kepada MC kita, ada Gadis Bianca, silakan Gadis. Baik, terima kasih Jessica Wulandari, dan kita beri tepuk tangan untuk diskusi green financing. Bapak Ibu terima kasih. Kita telah berada di penghujung rangkaian Metro TV Green Summit Accelerating Indonesia's Green Transitions. Akhir kata, saya Gadis Bianca pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV